Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Deswitasari, NIM K331210190. Saya mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan program studi Ilmu Komunikasi Universitas Semarang. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang berjudul Larangan Berbuat Korupsi dalam Islam. Nah, Islam sendiri merupakan agama yang sangat sempurna dan paripurna. Islam mengatur semua aspek hidup dan kehidupan manusia baik secara pribadi, sosial, berbangsa, dan bernegara. Nah, Islam mengabarkan tuntutan aspek duniawi dan ukhrawi atau akhirat. Nah, selanjutnya kita masuk ke materinya, yaitu korupsi. Korupsi selalu membawa dampak yang buruk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Perilaku tidak terpuji ini telah melukai keadilan masyarakat. Penyimpangan atas dasar korupsi telah menurunkan kualitas negara kepada masyarakat. Nah, selain berdampak pada aspek kehidupan, korupsi juga menimbulkan efek yang sangat meluas bahkan terhadap eksistensi bangsa dan negara. Korupsi dapat terjadi karena faktor internal dan eksternal. Nah, selanjutnya nilai-nilai anti korupsi meliputi kejujuran, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, dan keadilan. Pendidikan anti korupsi ini sangat berkaitan dengan pendidikan moral dan nilai-nilai agama. Mengapa demikian? Karena dalam agama perbuatan korupsi ini sangatlah diharamkan. Nah, dalam ayat Al-Quran juga hadis sudah diterangkan bahwasanya perbuatan korupsi ini perbuatan yang sangat diharamkan dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian masuk ke definisi korupsi. Pengertian korupsi secara etimologi berasal dari bahasa Latin corruptus, corrupti, dan dari bahasa Latin itulah dia turun ke berbagai bahasa, yaitu Eropa seperti corruption dan korup di negara Inggris. Nah, corruption di Prancis dan corrupti di Belanda. Kemudian dari bahasa-bahasa tersebut disadur ke bahasa Indonesia, yaitu menjadi korupsi. Korupsi merupakan kebalikan kondisi yang adil, benar, dan jujur. Korupsi merupakan persoalan akut kebangsaan yang hingga saat ini belum terselesaikan. Berbagai upaya sedang dilakukan untuk mengurai benang kusut darinya, tetapi hasilnya belum juga maksimal. Mengapa begitu? Ya karena korupsi merupakan suatu perbuatan yang sangat keji. Bahkan korupsi bisa dibilang sebanding dengan narkoba ataupun terorisme, karena dampak dari perbuatan korupsi itu banyak merugikan secara keseluruhan. Faktor-faktor penyebab orang melakukan korupsi ini diantaranya yang pertama, karena lemahnya iman. Jadi jika seorang yang tidak memiliki iman yang kuat, maka dia akan sangat mudah untuk melakukan korupsi. Nah, yang kedua, kurangnya akhlak dan moral. Selanjutnya ada lemahnya penegakan hukum. Yang keempat ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi yang di sini yang dimaksud itu adalah dia kurangnya ekonomi dan akhirnya dia melakukan suatu tindakan yang sangat diharamkan dalam agama Islam. Nah, selanjutnya ada larangan korupsi dalam surah di Al-Quran ya teman-teman. Nah, sudah dijelaskan dalam surat Al-Quran tentang larangan untuk berbuat korupsi, diantaranya yaitu terdapat pada Quran surat Al-Anfal ayat 27 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat atau kepercayaan yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahuinya. Selanjutnya tujuan dari pendidikan anti korupsi ini tidak lain adalah untuk membangun karakter jujur agar anak tidak menjadi promotor dan juga bisa memberantas korupsi. Nah, karena itu sejak usia dini generasi muda perlu ditanamkan